Seruput dulu nih. Ini kapal api apa liang? Mantap. Alhamdulillah. Kapal aja berapa itu? Ada ungkapan dari kitab Al-Hikam kalau nggak salah. Saya belum pernah buka tapi sering mendengar. Ma la yutraku kulluh la tutraku kulluh. Ini kata-katanya kan kayak membingungkan. Itu begitulah bahasa Arab. Enggak ada orang Bali ngomong bahasa Arab itu cuma dibolak-balik. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kum ini, setahunya kan kum sam. Ya. Jadi kitab Al-Hikam itu salah satu petikan mutiara kalimatnya itu ma la yutraku kulluh la tutraku kulluh, yang artinya itu kalau kamu tidak bisa berbuat 100%, ya jangan tidak berbuat sama sekali. Contoh begini, mau ada orang bikin masjid, ya kan, membuka donasi sumbangan, kemudian kita mau nyumbang. Idealnya orang nyumbang ke masjid kan ya menanggung semen atau pasir atau besi. Tapi karena kita lagi nggak punya, ya punyanya duit 10.000, masukkan, kontakin Pak, pembangunan masjid 10.000 gitu. Idealnya 1 juta, bantu 1 juta, itu sudah mantap kan. Tapi nggak bisa bantu 1 juta, ya kamu punya uang cuma 1.000, ya jangan sampai 1.000 pun kamu nggak bantu tuh. Itu maksudnya itu. Ma la yutraku kulluh la tutraku kulluh. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan dengan sempurna, jangan sama sekali kamu tidak melaksanakan kebaikan itu. Baik kebaikan itu bersifat jama'i, bersama-sama urusan orang banyak, atau kebaikan untuk bersifat pribadi, ya. Itu idealnya ya sempurna kebaikan yang akan kita kerjakan. Tapi kalau nggak sempurna, ya jangan sampai ditinggalkan. Nggak berbuat sama sekali, jangan. Nah, prinsip-prinsip ini bisa diterapkan, dan itu baik sekali untuk setiap urusan kebaikan kita. Contoh, orang yang baru saja menikah gitu, karena dia menjalankan sunnah, meskipun belum siap rumah, belum siap tabungan, tapi sudah ada jodoh.
kemudian dia khawatir nanti kalau bergaul pacaran terlalu lama nanti bisa terjerumus pada zina, yaitu menikah. Nah, pada waktu menikah kan dia nggak punya apa-apa, mau bikin rumah belum punya dananya. Nah, di situ kemudian dia bertekad ingin punya rumah dengan berbagai macam cara. Caranya nabung misalnya. Dari hasil yang dia peroleh, dapat rezeki itu, sebagian ditabung. Tujuannya nabung ya untuk bikin rumah. Dan harus komitmen. Nabung sehari 1.000 atau 5.000 atau 10.000 terserah. Sedapatnya rezeki. Setelah nabung, dapat uang berapa bulan kok dihitung 1 juta. Nah, tanah yang sudah dia miliki mungkin dari hasil warisan, mulailah beli batu untuk bikin pondasi. 1 truk. Udah, beli pondasi dulu, bahan karena perlu dipondasi. Terus berjalan lagi, beli lagi 1 truk lagi. Misalnya pondasi dihitung butuh, karena rumah gede ya, 5 truk. Lama-lama itu entah berapa bulan, entah berapa tahun bisa beli 5 truk. Tidak harus nunggu duit saya itu sekian ratus juta baru mulai. Jadi ada program, ada planning. Tuh. Maka ada istilah kalimat yang kita kecil diajari. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya sakit maksudnya, mestinya kalau nggak nabung kan bisa untuk jalan-jalan, terus cari kuliner itu. Karena dia punya keinginan, ya dia milih nabung, tidak beli bakso. Misalnya beli bakso semangkok 15.000, hari itu nggak beli bakso udah makan. Ya 15.000 ditabung terus. Bisa beli batu, bisa beli pasir, beli apa lagi, sampai pernik-pernik kecil udah disiapkan. Itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, kan gitu. Tadinya nggak terasa, dari tabungan yang sehari 15.000, kayak program ini ya, MBG itu, 15.000 dikumpulin tuh, bisa buat beli batu, beli pasir, beli besi. Oh, itu semua disimpan itu sampai tahunan, nggak akan busuk. Nanti kalau mau pakai bata, beli bata. Ada pasir, beli bata, beli besi. Nanti untuk atap, sekarang kan model pakai baja ringan, beli baja ringan, simpan dulu. Mau pakai genteng, beli genteng dulu. Gentengnya perlu dicat, beli cat. Udah punya cat, bisa dicat sendiri. Semua material yang akan dibangun, dipakai untuk bangun, ternyata dia ngumpulin sampai bisa jadi 5 tahun komplit. Sampai kusen, jendela, engsel, grendel, selot.
Nah, terus nanti ngumpulin lagi dari uang 15.000 buat bayar tukang, anggaran buat bayar tukang. Ternyata dari pertama kali dia menikah, setelah 10 tahun, dia punya persiapan untuk bangun sampai persiapan dana untuk bayar tukang. Tidak terasa ya. Mulai dikerjakan secara fisik dulu. Sudah berbentuk bangunan kan, berhenti ngontrak, tempati. Mulailah ada punya duit buat mlester, punya duit lagi mlester sebelah sana, punya duit lagi beli cat, duit lagi melapon, duit lagi terakhir beli granit atau keramik, terus ya itu ya. Sedikit demi sedikit yang tadinya tanah kayak nganggur itu, gak tergarap, lama-lama berubah jadi istana kehidupan, rumah kebanggaan kita. Jadi itu maksudnya malayu trokukulu latu trokukulu. Jadi ada prinsip lain nih dalam ilmu motivasi. Think big but start small. Wah, keren. Think itu mikir atau program. Punya program gede itu. Bikin rumah itu kan program gede. Dan rumah itu kebutuhan pokok bagi seseorang yang apalagi sudah menikah. Berpikir besar. Kamu pekerja serabutan kok pengen bikin rumah dengan anggaran 800 juta. Kan gede. But start small. Dia mulai dari kecil. Itu tadi, menyisihkan penghasilannya, penghasilan buruh atau kuli bangunan. Itu. Apalagi kuli bangunan. Ada bongkar rumah, ada kusen nggak terpakai, bawa pulang, simpen. Ada keran masih bagus, simpen. Ada kloset. Kadang orang bongkar yang orang kaya itu kan dibuang. Daripada beli, lumayan kumpulin. Lama-lama semua bahan bangunan yang akan kita dirikan sudah siap. Anggaran keuangan untuk nanti ngongkosi tukang sudah siap. Biasanya orang masih muda itu kan semangatnya tinggi. Bila perlu bikin pondasi, perlu keduk sendiri. Jadi sisa waktu kita kerja dari orang lain. Malah kalau orang itu pinter, nggak usah manggil tukangnya sendiri. Sedikit demi sedikit. Karena saya pernah ketemu dengan orang Padang ya. Kebetulan dia eselon 1. Dia pernah ngomong sama saya. Ini saya tidak sedang membicarakan soal ras ya, tapi ini kata-kata orang Padang menilai orang Jawa. Karena dia melihat anak buahnya kalau orang Padang begini, orang Jawa begini. Nah, kesimpulannya itu orang Padang itu kalau melangkah itu langsung 20 langkah, 100 langkah.
Tapi kalau mundur tuh bisa bangkrut ratusan langkah. Nah, orang Jawa yang jadi anak buahnya, dia perhatikan tuh, setiap hari itu dia maju, meskipun setapak, maju terus. Karena perjalanan ke depan itu. Coba kita ada dalam antrian itu. Antrian nomor 200. Ya sabar. Ada panggilan nanti. 199. Maju setapak. Maju setapak. Lama-lama nyampe. Antrian nomor 200 nyampe sudah. Itu antrian. Jadi orang Jawa kata dia, ulet. Apalagi orang Jawa yang memang dididik menjadi orang yang tangguh, ulet, hemat, setiti, hati-hati. Dia bukan orang yang punya penghasilan banyak. Hidupnya pas-pasan. Tapi perkembangannya tampak. 1 tahun dia merantau, yang tadinya dimulai dari nebeng ke tempat teman ngontrak, lama-lama dia bisa ngontrak. Lama-lama dia bisa bikin rumah sendiri. Karena nggak gengsi. Jadi, kalau kamu tidak bisa melakukan kebaikan itu secara sempurna, maka kamu jangan tidak melakukan sama sekali. Dalam ibadah juga begitu, ada rukhsah. Kalau kamu nggak bisa sholat sambil berdiri, ya sholat sambil duduk. Duduk nggak bisa, ya sholat sambil baring. Baring kok nggak bisa, ya pokoknya bisa menggerakkan organ tubuh yang bisa digerakkan. Sampai kalau kamu nggak bisa sama sekali, ya malah kamu disolati. Ada rukhsah. Wassalam. Kalau kamu nggak bisa mandi, ya kamu boleh tayamum. Kamu nggak boleh, nggak bisa kena air, harusnya wudhu, tayamum. Begitu, Islam kan ada keringanan-keringanan, ada rukhsah. Dan itu aturan yang dibikin oleh Allah untuk meringankan, memudahkan orang yang beribadah atau orang yang beramal. Jadi apapun keadaannya, masih bisa berbuat baik, beramal soleh. Masih bisa terus tetap maju, meskipun selangkah demi selangkah. Sedikit demi sedikit, tidak terasa lama-lama membentuk jadi sebuah bukit. Kembali lagi ya ke prinsip yang ditulis dalam kitab Al-Hikam itu. Ma la yutraku kulluh la tutraku kulluh. Kalau kamu tidak bisa melakukan kebaikan secara sempurna 100% ya, jangan kamu tidak melakukan sama sekali. Karena setiap hari kita harus berbuat kebaikan. Meskipun sedikit yang kita kerjakan, tapi terus menerus. Bahkan
sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Dan Islam mengajarkan itu, suruh disiplin tiap hari sholat, bahkan 5 waktu itu. Tapi kalau dikerjakan terus menerus jadi kebiasaan baik dan gak ada beratnya. Nabung 15.000 sehari itu bagi orang yang tidak biasa berat. Tapi kalau udah dibiasakan nanti, kalau nggak nabung itu rasanya kayak bingung gitu. Jadi itu istiqomah, konsisten. Ada orang berbuat baik dan itu kebaikan untuk umum, kita harus andil. Meskipun andil kita, keterlibatan kita itu tidak seperti orang-orang karena dia nyumbang banyak. Kita nggak punya uang ya nyumbang tenaga. Bukan tukang, bukan kuli, bersih-bersih, apa aja. Jangan sampai tidak terlibat. Kita sibuk ya kirim makanan. Ada orang lagi kerja bakti, bersih-bersih lingkungan. Kita kebetulan ada acara. Jangan cuma pamit lah. Karena kalau cuma pamit itu berarti nggak terlibat. Tapi karena kita lagi ada acara bisnis, usaha, belikan tuh gorengan, kopi, rokok buat makan orang-orang yang pada kerja bakti. Jadi meskipun kita nggak ada, tapi terlibat, tuh, terlibat. Karena ternyata kita ngasih makanan. Ketika orang itu makan kan nanya, dari mana nih? Itu tetangga kita yang izin, nggak bisa ikut kerja bakti karena ada acara. Wah bagus nih. Wah ini apa ini? Ini rokok Samsung. Wah udah belikan makanan, ngasih minuman, masih rokok juga. Iya. Wah hebat nih. Jadi nggak terlibat tapi ketiadaannya dia kayak ada gitu. Jangan kebalik. Adanya dia kayak nggak ada. Dia datang di tempat kerja bakti atau gotong royong. Tapi datangnya hanya untuk makan, untuk merokok, untuk ngatur. Tenaganya nggak keluar gitu. Itu wujuduhu ka'adami, adanya kayak nggak ada. Malah cenderung naudzubillah, jangan sampai jadi benalu. Dia ikut kegiatan tapi maksudnya untuk mendapatkan keuntungan. Jangan begitu. Apalagi ini urusan jamaah ya. Dia itu paling depan tuh. Ada kegiatan tuh, itu yang paling pertama dia ngurus-ngurus. Ternyata dia punya keinginan dapat keuntungan materi lah. Jangan begitu. Karena kita harus meringankan beban orang banyak. Kalau urusan ibadah, urusan kebaikan ya kita berani korban. Kalau urusan pribadi ya silakan. Mau memperkaya diri nggak masalah. Nah, kalau urusan bersama itu berani berkorban. Atau orang Jawa dibilang tombok.
berani rugi. Itu kalau urusan berjamaah, dirikan masjid, dirikan TPA, jangan pingin bisnis di situ. Sini, saya minta ini proposalnya, saya tak cari dana, tapi saya minta nanti jasa saya 25%. Bagaimana? Misalnya dapat 10 juta, itu saya 10%, 20%, bagus sama 25%. Ngawur itu. Dapat 10 juta, buat jasa dia 2,5. Itu kalau jujur dia. Kalau nggak jujur parah lagi. Dia mengajukan ke mungkin teman, relasi, dapat 10 juta. Ditanya panitia lain, gimana hasilnya? Nihil, nggak ngasih. Itu dosanya gede banget tuh. Karena ada bisnis di tempat ibadah. Udah minta proposal, dia datang pada orang memang benar-benar nyumbang, bukannya dia malah ikut nyumbang tenaga, mudah mencarikan dana hanya sekedar datang. Alhamdulillah sampai dilipat, nggak dilaporin. Dan orang-orang kayak gitu tuh ada. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Minta sumbangan sama orang kaya ngasih. Proposalnya buat beli bahan material, bikin musola, bikin masjid. Tapi nggak disampaikan. Ketika ditanya itu bahayanya. Gimana hasilnya? Waduh, apalagi naudzubillah, yang ngasih itu malah dia bilang orangnya pelit. Wah, ya Allah, sudah ngasih 10 juta, dia embat, terus masih nuduh orang yang dermawan pelit. Dosanya lipat-lipat tuh. Jadi ibaratnya dia makan bara api neraka. Ya kalau dimakan sendiri, kalau yang makan istrinya, anaknya, terus mertuanya, bahaya lagi. Ada dalam Al-Quran tuh. Dia diumpamakan seperti ngasih makan saudara-saudaranya, keluarganya pakai api neraka. Jangan begitu. Kita kembali lagi tadi. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan secara sempurna, ya lakukan semampumu. Kamu mampu satu langkah, melangkah satu langkah. Ini yang kadang tidak mau disadari oleh orang-orang yang punya cita-cita atau keinginan. Kalau orang punya keinginan, karena dia keterbatasan waktu, keterbatasan materi, dia berusaha untuk menyusun rencana satu demi satu, sedikit demi sedikit. Insya Allah Allah bimbing itu. Kepengen naik haji, usia masih muda. Idealnya kan naik haji ya saat itu punya duit 250-300 juta, langsung daftar naik haji plus berangkat. Tapi kan gak punya duit, nabung atau ikut arisan haji. Ada nggak ya arisan haji? Arisan sepeda motor banyak, arisan umroh mungkin ada. Kalau arisan haji kurang tahu ya.
Artinya orang itu belum waktunya naik haji karena udah ikut kelompok arisan, keluar naik haji itu. Ini kayak nggak ada ya, karena biasanya orang naik haji kan udah pada tua ya. Kalau motor udah biasa, arisan sepeda motor, arisan beli rumah, ada. Jadi kepingin naik haji kok, masih usia muda, daftar. Kemudian dia calon jemaah haji dengan cara nyicil. Ini lama-lama kan berangkat. Tapi kalau nggak punya niat, apalagi nanti kalau saya udah kaya, nggak perlu daftar, nggak perlu nyicil, langsung, nggak kaya-kaya. Atau setidaknya umroh lah. Kepingin umroh biayanya 25 juta. Ngumpulin 25 juta bagi orang biasa itu susah. Ya udah, kan ada itu. Kalau nggak pribadi, nabung ini untuk umroh. Setelah sekian bulan, sekian tahun dibuka, ternyata lebih daripada biaya yang kita butuhkan. Berangkat. Nah, kalau sudah dikasih oleh Allah, ya istiqomah. Ini kotak amal yang kita simpan di rumah. Hampir setiap hari kita masukin untuk umroh. Ketika dibuka, cukup untuk umroh. Ya umroh. Malah musyawarah baru. Bu, daripada umroh, ini kalau beli sepeda motor satu lagi gimana? Hah, itu namanya nggak komitmen. Ngomongnya sama Allah itu untuk umroh, saat terkumpul duit 30 juta, punya pandangan baru. Karena anaknya sudah SMA, perlu motor baru, beli motor. Hah, itu namanya tidak istiqomah, tidak komitmen. Nah, orang yang mencela-mencela tadi itu, ya nanti dibikin mencela-mencela juga. Udah, niat awalnya apa? Niatnya kalau untuk kebaikan, yakni berupa umroh, ya umroh. Kalau niatnya nanti untuk beli sepeda motor, ya beli sepeda motor. Jangan niatnya mau beli sepeda motor, terus terkumpul lah duit 25 juta setelah mungkin 6 tahun, 5 tahun. Keinginannya berubah. Mendingan buat nyicil beli mobil aja ya. Akhirnya yang tadinya biasa nabung, sekarang malah terlibat harus kredit. Tercekik. Dan dia nggak bisa bayar cicilan. Udah tidur nggak tenang. Takut nanti cicilan mobil itu datang. Kerjanya juga nggak kayak kemarin-kemarin, santai. Siang malam demi mengejar harta cicilan. Lembur. Itu makan sudah kurang gizi. Hidup jadi nggak nyaman. Karena terlibat dengan ambisi atau hawa nafsu, kepingin di luar kemampuan. Ambil mobil cicilan sebulan 5 juta. Pendapatan nggak pasti. Wah, kelengar itu. Teorinya aja. Nanti saya jalan sendiri. Grab car. Oh, ternyata orang yang grab car sama banyak. Dapatkan uang 200 sehari susah. Cicilan 5 juta. Wah, bisa ditarik leasing. Udah hidup yang nyaman aja. Bahkan saya punya teman itu, ketika rumahnya ada beberapa benda yang tidak disimpan, saya nanya, kamu kok nggak punya lemari? Saya akan beli lemari kalau barang yang harus saya masukkan itu di lemari cukup. Udah sementara taruh di kardus ini. Karena
belum cukup. Atau ada orang yang dia kalau beli itu maunya itu ada kembalian. Jadi dia akan membeli sesuatu dan nanti ada uang kembali. Contoh dia punya uang 50.000, dia belanja 30, uangnya 50-an. Ini Pak kembaliannya 20. Nah, berarti orang kaya itu. Jangan kebalikan. Punya 20.000 karena kebutuhannya 50.000. Cik, berapa? Semua 50. Maaf ya Cik, uang saya baru bawa 20. Besok ya yang 30. Aduh. Kalau uangnya 20.000, ya kamu bagaimana caranya biar jadi orang kaya? Belanja itu yang 10.000, berarti kamu masih punya uang 10.000. Itu prinsip. Kamu punya uang 10.000, belanja 50.000, wah mencekik itu. Masalahnya ketika seruput-seruput. Ya, alhamdulillah. Masalahnya ketika kita mendapatkan rezeki uang 50.000, bukan uang free lagi. Karena kita masih punya utang. Nah, dalam Al-Quran itu faktu haqqahu idza asmaru. Tunaikan kewajiban-kewajiban kamu ketika kamu mendapatkan rizki. Asmaru itu panen. Jadi kalau kamu panen ya, panen ini ya gajian itu kan panen. Orang nanam padi panen. Orang punya buah durian bisa panen. Nah, ingat pada waktu kamu panen, tunaikan hak-haknya. Hak pertama itu hak Allah. Kalau bisa yang pertama itu hak Allah. Apa haknya Allah? Bersedekah. Tentu kita panen rambutan. Rambutan bukan sembarang rambutan, rambutan pilihan. Ditebas orang. Tawar jadi satu pohon diborong 5 juta, terima duit cash 5 juta. Pertama kali kamu sedekah, atau dengan bahasa malah zakat. Zakatnya 2,5%. Udah nggak usah hitung-hitung. Waduh, 2,5% banyak, nggak usah. Atau sodako. Hebat itu kalau sampai 10%. Kalau 10% dari 5 juta berapa? Kan 500 kan? Oh hebat itu. Sudahlah. 2,5% itu. 250.000. Sedekahkan misalnya. Jadi faktu haqqahu idza asmaru. Tunaikan kewajiban-kewajibannya ketika kamu panen. Setelah kita sedekah, maka yang kedua itu kita bayar utang. Ingat, kalau lagi punya duit itu ingat kita punya utang apa enggak gitu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Karena utang itu jadi sumber kesedihan. Kalau orang itu masih normal ya, mana orang hobinya utang, bohongi orang ya, malah kebanggaan. Orang normal kan, seseorang punya utang sama si A, ketemu si A belum bisa bayar utang, kan minder. Nah, supaya kita ketemu happy, bisa salaman, senyum, bayar utang. Nah kalau lagi punya duit, ingat ya, setelah kita infak, sedekah, memberi pada orang lain,
ya kita potong dulu, bayar utang. Utangnya aja 5 juta, ya dicicil gitu loh. Tidak semua buat bayar utang lagi. Panen rambutan nggak dapat apa-apa. 5 juta kan dibayarkan dulu berapa persen dulu. Nah kalau bayar utang sudah selesai, baru kewajiban-kewajiban rumah tangga, kayak bayar listrik, bayar air, bayar keamanan lingkungan, apa itu. Nah kalau itu udah aman, baru buat makan, belanja beras, lauk, kan begitu. Jangan belanja dulu, ngikuti hawa nafsu, utang masih utuh, duit habis, assalamualaikum. Ada apa ya? Loh ini sudah tenggang waktunya, katanya membayar. Kemarin janji waktu bulan yang lalu kalau panen rambutan. Ini rambutannya akhirnya udah dipanen. Nah, malu itu. Ternyata hanya beli hal-hal yang sikatnya wah. Beli bedak, skincare. Gak penting lah. Dipakai enggak. Apalagi hanya untuk koleksi. Bayar utang itu bikin malu kalau nggak dibayar. Meskipun kita nggak punya duit, apa nggak punya utang, beras ada, telur ada, sarimi untuk cadangan darurat ada, enak. Nah, terus jangan lupa kalau kita punya cita-cita pengen umroh, masukkan kotak umroh. Pengen punya rumah, masukkan kotak umroh. Itu teori. Dan teori itu teruji. Karena tadi, kalau kamu bukan orang kaya, pasti kamu harus mencicil. Orang kaya nggak usah dibahas. Apa yang dia mau, beli mobil, saat itu pula bisa beli mobil. Orang biasa ya harus nabung. Modalnya sabar, istiqomah, terus menerus. Ma la yutraku kulluh, la tutraku kulluh. Ini solusi bagi orang-orang yang lemah untuk mewujudkan cita-citanya. Sehingga pada akhirnya derajat dia diangkat oleh Allah sama kedudukannya dengan orang yang mampu. Orang yang mampu langsung cash, orang yang tidak mampu atau lemah melalui jalan kredit. Apa boleh? Boleh. Asal tidak ada unsur riba di situ. Kredit yang dipakai leasing itu ada mengandung ribanya. Kredit zaman dahulu lah. Pinjam beras, karena nggak punya beras. Ketika kita punya beras, bayar beras. Pinjam duit, begitu. Pinjam emas, begitu. Tapi kalau udah persyaratan, mau hajatan nih, pinjam emas tetangga, dijual, pinjamnya 10 gram. Nanti wajib mengembalikan 15 gram, 12 gram, 11 gram, sudah termasuk unsur riba. Meminjami orang yang sulit, itu adalah ibadah. Tidak boleh ada perjanjian harus nambah. Tambahan itu namanya riba. Beda ketika orang kepepet butuh duit, dipinjami emas, dijual. Kembalikan emas. Itu ditambahi sama yang pinjam. Nggak ada perjanjian apa-apa. Sebagai rasa syukur. Itu nggak riba. Loh ini apaan nih? Kok ada uang 100.000? Ini saya terima kasih. Sudah kamu tolong. Wah kok repot-repot ya? Kalau orang biasa. Nah, orang yang dipinjami juga jangan berharap itu. Itu namanya saling pengertian. Karena dapat rezeki, diberi kemampuan, bayar utang, ya dia kemudian mengucapkan terima kasih dengan membawa oleh-oleh kah, buah, atau duit. Itu bukan riba. Tapi kalau ya ada sih, tapi ya itu kalau mau pinjamnya 10 gram nanti kembali kapan ya ditambah lah
paling enggak 12 gram. Karena kepepet kita mau membalikan aja berat, nggak seneng. Waduh, ternyata balikan 11 gram, 1 gramnya 2 juta. Makanya riba itu nggak boleh, meskipun dikatakan oleh orang kafir al-bai'u mislu riba, padahal dikatakan oleh Islam wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, jual beli transaksi itu halal, sedangkan riba itu haram. Nah, riba itu tambahan yang disepakati. Adapun tambahan karena kita rasa syukur, ya namanya dikasih, terima aja. Itu namanya bukan riba, tapi hadiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjadi orang yang konsisten dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, meskipun kita dalam keadaan lemah tetap bisa melakukannya. Ma la yutraku kuluh, la tutraku kuluh. Kalau kamu nggak bisa melaksanakan kebaikan 100%, jangan sama sekali kamu tidak melakukan kebaikan. Hari ini bertambah waktu, tambah kebaikan. Karena barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, baru orang yang rugi. Orang yang rugi, orang yang untung, muflih. Sekian, seruput. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput dulu. Habisin rokok baru makan bakwan. Itu bangunin aku. Suruh nantikan. Udah. Sempat nggak? Sempat dulu nggak? Udah tadi. Udah. Enggak.